Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Satria Yulianto. Kita bertemu kembali di kanal Tommy Speaks, kanal yang dikembangkan oleh anak-anak muda Bulukumba yang tujuannya untuk mempertemukan gagasan-gagasan baik, untuk mempertemukan orang-orang yang telah memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar, terutama di Kabupaten Bulukumba. Kanal Tommy Speaks ini seluruh propertinya disiapkan oleh anak mudanya Bulukumba yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Pada malam hari ini saya kedatangan sahabat namanya Rian Juniardi. Selamat malam Rian, apa kabar? Rian ini bisa dikategorikan sebagai eco-warrior yang selama 3 tahun berturut-turut telah terlibat dalam World Clean Up Day. Nah, ini agak sulit saya sebutkan. Makanya saya ingin tanya sama Rian, apa sih sebenarnya World Clean Up Day itu? Jadi World Clean Up Day itu atau di bahasa Indonesia kan Hari Bersih-bersih Sedunia. Jadi pada satu tanggal itu 19 September. Setiap tanggal 19 September Itu diadakan bersih-bersih di seluruh penjuru dunia. Jadi ada beberapa negara dan khususnya di Indonesia itu hampir semua kota di Indonesia itu ikut terlibat. Kenapa tiba-tiba Rian tertarik untuk terlibat dalam WCD ini? Apa ya? Saya sebenarnya secara pribadi orang yang paling tidak suka melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi saya adalah tipe orang yang ketika tidak melihat tempat sampah, saya akan menyimpannya dulu, misalnya di kantong atau di mana. Ketika sampai di tempat atau di rumah dan ada tempat sampah, baru saya buang. Seperti itu. Nah, itu adalah awal saya mencintai lingkungan. Seperti itu. Itu adalah cara saya untuk mencintai lingkungan. Nah, ketika ada wacana WCD ini keluar, nah itu adalah waktunya untuk istilahnya mencari orang-orang yang sepaham dengan kita dan ikut mensukseskan kegiatan itu. Apa yang membuat Rian kemudian tertarik untuk isu lingkungan? Sementara banyak sekali anak muda kita malah tidak peduli dengan lingkungan dan cenderung hanya fokus pada dunianya sendiri seperti main game. Tiba-tiba kemudian datang Rian yang namanya Rian Juniardi, ini kemudian mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Apa latar belakangnya? Bagaimana ya? Kita melihat isu lingkungan itu sangat up sekarang. Dan sampah kita tahu bersama bahwa di Indonesia secara umum itu kita tidak punya solusi yang tepat untuk menyingkirkan ini sampah, mencari solusi untuk sampah ini. Nah, kita lihat di Singapura itu sampahnya sendiri itu dalam jangka waktu 1 hari, dalam 1 jam mungkin itu sudah tidak ada di jalan, sudah tidak ada lagi karena memang mereka sudah punya solusinya. Mereka itu pun hasil dari pembakaran sampahnya itu mereka sudah jadikan pulau dan itu sangat subur. Nah, itu yang menjadi apa ya, yang melatar belakangi saya untuk kira-kira di Indonesia itu kita mungkin bisa meniru cara Singapura itu untuk mengolah sampah. Nah, ketika datang WCD, ini adalah salah satu istilahnya pemicu dan dari sini kita bisa melihat bahwa banyak orang yang ternyata peduli dengan lingkungan ini, apalagi dengan masalah sampah. Nah, di situ itu yang melatar belakangnya. Apakah dengan melaksanakan 1 hari dalam setahun WCD ini itu mampu merubah perilaku kita? Iya, kalau menurut saya itu mungkin ya masih belum
Karena satu hari itu kita tidak bisa menjadikan tolak ukur bahwa kita sudah membersihkan Indonesia, kita sudah membersihkan Bulukumba. Ya. Setelah itu besok buang sampah lagi. Iya, betul sekali. Nah, saya harap nanti ketika selesai WCD ini, teman-teman tidak serta-merta keluar dari tujuan WCD ini. Nah, yang pastinya kita inginkan adalah kesinambungan. Ketika selesai kegiatan ini, kita mungkin akan ke desa-desa, ke kelurahan untuk memantapkan bank sampah. Nah, ketika karena kalau di desa sendiri sudah ada program kayaknya di dana desa sudah wajib untuk ada bank sampah. Nah, mungkin di dana kelurahan juga karena sudah keluar ini, jadi mungkin kita bisa dorong semua desa dan kelurahan itu untuk memaksimalkan. Karena kalau kita lihat kenyataannya, bank sampah di setiap desa dan kelurahan itu masih ada tapi belum maksimal. Nah, itu mungkin dengan saya sendiri belum punya kapasitas untuk itu, tapi kemauan dan keinginan untuk memaksimalkan bank sampah itu harus dipelihara. Apa persoalan mendasar tentang pengelolaan sampah? Apakah menurut Rian persoalannya adalah sarana prasarananya, ataukah ada persoalan lain? Karena jangan sampai kita bangun bank sampah, bangun TPST, bangun TPA, tetapi sampah tetap ada di got, sampah tetap ada di pesisir pantai, sampah tetap ada di jalanan. Apa persoalan yang kita hadapi sebenarnya? Persoalannya sebenarnya ada di masyarakat itu sendiri. Karena kesadaran dari kebanyakan orang itu mungkin masih kurang, masih banyak yang ketika berwisata main buang sembarangan, main buang dari mobil, itu yang paling banyak juga pernah mengalami situasi lagi naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada orang buang sampah. Ya, itu yang paling yang paling menyiksa batin itu. Karena istilahnya kita mau lingkungan kita bersih, tapi kebanyakan orang itu masih memiliki sikap-sikap yang tidak menuju ke situ. Jadi itu yang istilahnya yang paling mendasar yang harus dirubah. Nah, adapun di bank sampah itu sendiri, karena kebanyakan di bank sampah kan masih banyak sampah-sampah yang tidak diambil. Nah, itu beberapa yang saya lihat di YouTube itu ada beberapa hal yang bisa dibuat dari situ. Kita bisa bikin batako, tapi ketika sampahnya dibakar itu akan istilahnya akan ada efek samping dari situ. Karena ketika pembakaran terjadi, asapnya itu mengandung racun, emisi yang bisa berbahaya untuk manusia. Nah, ada juga yang membuat batako itu tapi dengan bubuk-bubuk itu, butir-butir seperti digunting-gunting dan pokoknya sampahnya itu, plastiknya itu sudah dalam bentuk yang kecil. Nah, kalau dilihat juga kemarin di pembuatan aspalnya di Bulukumba, sudah ada contoh pemanfaatan sampah kemudian bikin aspal? Pemkab Bulukumba atau Pemprov mungkin yang membuat itu, karena kemarin ada di pembuatan di jalan ke Bira itu sudah menggunakan sampah. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sampel dan bisa dijadikan tolak ukur supaya sampah ini terolah, dan semua sampah, karena sampah yang terjual di bank sampah itu terbatas, dan sisanya itu yang harus dicarikan solusinya. Baik, kita hold dulu semangatnya Rian untuk menjelaskan tentang bagaimana mencintai lingkungan. Sahabat Tommy Speaks, kita kembali setelah sesi berikutnya. Sahabat Tommy Speak, kita kembali berbincang dengan Rian Juniardi,
anak muda Bulukumba yang punya potensi luar biasa yang mencintai lingkungan. Rian, baru-baru ini tanggal 19 September yang lalu ya, dalam WCD tahun ini, Rian melibatkan kurang lebih 165 organisasi. Bagaimana kemudian mereka bisa terlibat dalam kegiatan WCD yang Anda lakukan? Ya, jadi untuk tahun ini kita membagi per kecamatan. Jadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena sudah antusias teman-teman dari teman-teman yang mencintai lingkungan ini, yang peduli dengan sampah itu sudah meningkat. Makanya kami membuat istilahnya cara baru. Dari setiap kecamatan itu punya koordinator masing-masing. Jadi jadi semua ada koordinatornya dan mereka melakukan bersih-bersih ini di berbagai titik. Jadi di setiap kecamatan pun ada mereka punya cara-cara yang berbeda untuk membersihkan sampah ini. Berapa jumlah relawan yang terlibat? Sekitar 10.000. 10.000 relawan Di seluruh kecamatan di. Bagaimana Anda mengorganisir itu sampai menghadirkan sampai 10.000 relawan? Apa iming-imingnya? Iming-imingnya itu bahwa kegiatan ini adalah murni sukarela dan murni bahwa kita peduli dengan sampah ini dan ya kita sama-sama cari solusi untuk bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Saya cuma ingin mengulang kembali, 10.000 relawan dan itu rata-rata anak muda. Artinya anak muda Bulukumba juga peduli tentang sampah. Iya, betul sekali. Tapi support dari pemerintah juga luar biasa. Jadi alhamdulillah kami dari Pemkab itu sudah dapat dukungan dan PKK semua desa dan kelurahan, camat itu sudah diinstruksikan langsung oleh Pak Bupati untuk turun langsung terlibat dalam WCD ini. Dari WCD ini. Jadi, jangan sampai mereka jadi penonton dan Anda yang memungut sampah. Alhamdulillah tidak, dan mereka juga. Camatnya tolak-tolak pinggang, kepala PD-nya pegang-pegang foto-foto. Atau banyak juga di antara 10.000 relawan itu datang dengan orientasi foto-foto untuk memperbanyak di Instastory-nya atau tidak? Ya mungkin itu ada, tapi Ibu Camat, Pak Camat semua itu turun langsung. Turun langsung ya. Dari DLHK, dari Dinas Pariwisata, terutama di Bira juga turun langsung, dan semua pengelola dan pemilik hotel penginapan di Bira itu langsung turun untuk membersihkan semua. Jadi kami rasa kami sudah mencakup semua aspek yang bisa sebagai pionir untuk bagaimana sampah ini bisa diatasi. Saya ingin bertanya, bagaimana kira-kira momentum WCD ini dengan melibatkan 10.000 relawan itu bisa berlanjut setelah tanggal 19 September? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi yang 165 organisasi itu agar kemudian tahun depan beban sampah yang ada di pantai, di selokan, di tengah jalan itu lebih sedikit dibanding tahun ini? Ya, itu yang saya bilang tadi Pak, bahwa kita bukan hanya selesai di satu hari ini, bahwa kita harus bergerak untuk memaksimalkan bank sampah di seluruh desa dan kelurahan nantinya, dan bagaimana peran pemerintah yang akan mensupport untuk fasilitas-fasilitasnya. Tentu saja kita bisa ambil dari dana desa dan dana kelurahan. Itu bisa karena sektor yang paling kecil di kabupaten itu ya bisa dibilang di desa. Dan alhamdulillah kan sekarang pemerintah sudah memberikan kucuran dana yang banyak dan bisa difungsikan, dialihkan berapa persen untuk pengolahan sampah. Rian kira-kira optimis tidak
tahun depan ketika kita melaksanakan WCD di tahun 2021, jumlah sampah yang berada di pesisir, di pantai, di jalanan, di drainase bisa berkurang dibanding tahun ini? Ya, insya Allah kita optimis. Optimis ya? Iya, insya Allah. Karena apa ya, kita lihat antusias dari teman-teman relawan, dukungan dari pemerintah. Insya Allah kalau kita karena sampah ini adalah PR kita bersama, bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman di WCD, tapi ini adalah masalah kita bersama. Karena sampah itu terutama di bagian pariwisata, wisata itu kalau sampahnya membludak itu wisatawan akan berlarian, tidak akan ke sana. Pertanyaan saya, apa yang Rian dapatkan dengan terlibat dalam kegiatan ini? Tapi sebelumnya, sebelum dijawab, kita akan istirahat sejenak dan kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Kembali ke kanal Tommy Speaks, kanal yang dikembangkan oleh anak muda Bulukumba untuk berbagi inspirasi. Malam ini, Rian hadir di tengah-tengah kita untuk menjawab beberapa hal, untuk kemudian berbagi inspirasi dengan kita semua. Pertanyaan terakhir saya terkait dengan apa yang Rian dapatkan dengan melaksanakan WCD yang mungkin bagi banyak orang ini bukan satu program yang seksi. Kalau bicara apa yang saya dapatkan secara pribadi itu mungkin capeknya ada, tapi ketika antusias teman-teman relawan itu di tempat kita membersihkan itu luar biasa. Jadi excitednya itu ketika kita dapat teman-teman baru, dan di WCD itu adalah kita punya prinsip kolaborasi. Jadi di 165 organisasi dan komunitas ini kita tidak akan lepas, sehingga itu tadi ada kesinambungan, ada yang berkelanjutan. Jadi kami akan melakukan pendampingan karena ketika satu hari ini selesai, itu it's nothing. Jadi ketika berlanjut, kami akan terus mendampingi teman-teman di relawan ini ke desa-desa juga, dan apa ya, kami sangat bersyukur pemerintah sangat mendukung kegiatan kami ini. Jadi kami ingin membantu di itu tadi sektor bank sampah, istilahnya ketika apa ya, gerakan masyarakat gerakan masyarakat itu ada, itu apa ya, satu hal yang dibuat oleh gerakan masyarakat itu akan membuat impact yang sangat luar biasa kepada orang lain. Kita berharap bahwa inspirasi ini membawa dampak luar biasa, banyak yang kemudian mencontoh anak-anak relawan yang terlibat 10.000 orang itu, kemudian ketika dia memproduksi sampah dia tidak buang sembarangan ke tempat yang lain. Mungkin seperti itu ya? Iya, dan jangan lupa simpan sampahnya, nanti di rumah baru dibuang, seperti itu. Dua pertanyaan terakhir. Aktivitasnya Rian selain terlibat dalam kegiatan-kegiatan pencinta lingkungan apa? Ya, alhamdulillah saya juga instruktur bahasa Inggris, jadi saya juga punya karena saya punya tim, kami punya Mr. Kev, kampung Inggris di Bulukumba, dan ada juga Corolla Cafe di Bira, Mr. Kev juga namanya, tapi Mr. Kev Cafe. Ya. Sudah punya pacar? Alhamdulillah sudah punya istri. Oh, sudah punya istri? Iya, baru bulan kemarin. Anda menghidupi dari sampah atau? Belum. Ya, karena tadi saya ingin menarik dari pernyataannya Rian dengan mencontoh Singapura, mencontoh Jepang, mencontoh daerah-daerah lain yang melihat sampah itu bernilai ekonomis.
kira-kira punya pandangan ke depan seperti apa kerjasama pemerintah dengan relawan-relawan ini agar kemudian sampah itu memberikan nilai ekonomis gitu. Iya, kebetulan tahun lalu di 2019 itu saya ikut program SIAT, programnya British Council itu. Itu tadi yang batako, Pak. Jadi tapi bukan batako yang dibakar. Karena itu melihat, jadi saya punya prototipenya di rumah. Kebetulan saya tidak bawa. Jadi itu batakonya saya campur dengan sampah. Jadi sampahnya itu untuk di sampahnya itu ditambahkan ke ini batakonya, dan kita tahu bersama bahwa plastik ini bisa tahan sampai puluhan tahun, dan ya bisa jadi ketika kita bikin pagar ataupun untuk bangunan itu bisa tahan sampai sekian tahun seperti itu. Oke. Sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan kanal Tommy Speaks, Rian Juniardi, anak muda Bulukumba yang memiliki cara berpikir bahwa sampah ini harus dikelola dengan baik. WCD menjadi momentum bagaimana memperlihatkan kolaborasi antara seluruh elemen pemuda, elemen masyarakat, pemerintah mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, karena mereka memiliki kegelisahan bagaimana kemudian Bulukumba ini terbebas dari sampah. Mudah-mudahan hadir rian-rian baru, hadir gerakan-gerakan yang memang bukan hanya menyandarkan pada tanggung jawabnya kepada pemerintah saja, tetapi mereka hadir tanpa ada maksud-maksud dan tujuan-tujuan untuk mempolitisir, tetapi dia hadir karena kegelisahan dan kecintaan terhadap lingkungan. Mudah-mudahan Tommy Speak dia akan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat-masyarakat yang memberikan inspirasi untuk Bulukumba yang semakin baik di masa mendatang. Saya Tommy Satria Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.